Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita limpahan karunia. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini ya, kita akan membahas tentang kisah Ghazwah Uhud, perang Uhud ya, perang Uhud. Secara umum bahwasanya peperangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi dua, ada yang disebut dengan Ghazawat, ada yang disebut dengan Saraya. Adapun Ghazawat atau Ghazwah itu peperangan yang Nabi ikut serta langsung dalam peperangan tersebut. Seperti Ghazwah Badar, perang Badar, Ghazwah Uhud, perang Uhud, Ghazwah Khandaq, perang Khandaq. Nabi ikut serta dalam peperangan tersebut. Adapun Sariyah atau jamaknya Saraya yaitu pasukan-pasukan yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berperang dan Nabi tidak ikut serta dalam pasukan-pasukan tersebut. Namanya Sariyah atau jamaknya Saraya. Adapun Ghazwah Uhud, perang Uhud, maka disandarkan kepada gunung yang terkenal di kota Madinah yang merupakan ikon kota Madinah. Ya. Gunung tersebut ya letaknya kira-kira 5 km di sebelah utara Masjid Nabawi, kira-kira 5 km ya. Sebelah utara Masjid Nabawi dan kelihatan dari jauh dengan tinggi kira-kira 120 meter, kira-kira 120 meter. Adapun panjangnya kira-kira 7 sampai 8 kilo, lebarnya kira-kira 2 sampai 3 kilo. Dan gunung-gunung di Arab Saudi atau di Madinah secara umum bukanlah gunung-gunung pasir seperti di kita di tanah air. Gunungnya seperti batu besar ya. Batu besar. Jadi bukan pasir ya. Kalau di Indonesia biasanya gunungnya pasir bisa dikikis, pasirnya bisa diambil, bisa dijual ya. Kalau di sana enggak, gunungnya gunung batu. Di dekat gunung Jabal Uhud. Jadi peperangannya bukan di atas gunung Uhud, tidak. Peperangannya di bawah gunung Uhud, antara gunung Uhud dengan Jabalu Al-Ainain. Ada namanya Jabal Al-Ainain. Itu gunung kecil yang sekarang dikenal dengan Jabal Ar-Rumat. Ar-Rumat artinya pasukan pemanah. Karena Nabi SAW pernah meletakkan pasukan pemanah berjumlah 50 orang di atas jabal tersebut, dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu taala anhu. Orang menyangka gunung Uhud itu gunung yang kecil itu, tidak. Gunung Uhud itu yang besar dan panjang, melebar, dan bukan di situ posisi peperangan. Sebagian jemaah haji atau umrah menyangka peperangannya di atas gunung ya. Padahal tidak. Ya, peperangannya cuma di bawah. Jadi kalau kita katakan ini gunungnya, Gunung Uhud besar, di sini ada Jabal Rumat. Jabal Rumat ya ini ya. Gunungnya keren. Ada gunung pendek di sini, enggak terlalu tinggi, ya. Di sini Jabal Uhud panjang, ya. Perangnya di sini. Di antara gunung ini dengan gunung ini. Yang sekarang adalah lokasi pekuburan para syuhada Uhud. Disitulah mereka tempat berperang. Mereka dikubur di daerah tempat mereka berperang. Sampai terkala sebagian sahabat yang meninggal dalam perang Uhud dibawa ke kota Madinah, Nabi suruh kembalikan. Nabi suruh kembalikan untuk dikubur di tempat tersebut yang sekarang dikenal dengan Maqbarat Syuhada Uhud, yaitu kuburan para syuhada yang meninggal dalam perang Uhud. Adapun kapan peristiwa perang Uhud, Ghazwah Uhud, perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriyah, yaitu di bulan Syawal. Ya, ada yang mengatakan di hari Sabtu di tengah Syawal. Hari Sabtu tengah Syawal tahun 3 Hijriyah. Kira-kira setahun sebulan setelah perang Badar. Karena perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriyah di bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Adapun perang Uhud
setahun sebulan setelahnya. Itu tengah Syawal tahun 3 Hijriah. Tahun 3 Hijriah. Adapun sebab peperangan Uhud adalah balas dendam yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Waktu perang Badar, ya, sebenarnya Nabi tidak ingin berperang. Ya, ini secara singkat, Nabi tidak ingin berperang. Nabi hanya bawa pasukan sedikit, sekitar 300 belasan orang, untuk menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan waktu itu baru pulang dari negeri Syam, membawa harta yang banyak. Maka dihadang oleh Nabi SAW untuk diambilin. Karena terjadi peperangan di antara mereka. Kalau kita tahu namanya peperangan, harta halal, nyawa juga halal. Ya. Apalagi orang-orang kafir Quraisy merampas harta kaum muslimin tatkala di Mekah, sehingga kaum muslimin berhijrah meninggalkan harta mereka. Maka wajar jika Nabi SAW kemudian menghadang mengambil harta tersebut karena posisi lagi perang. Jangan dengar perkataan orang-orang non-muslim yang mengatakan Muhammad merampok. Ya. Ini bukan dalam kondisi merampok, ini dalam kondisi perang. Perang boleh lakukan apa saja. Lagi pula orang-orang kafir Quraisy yang merampok terlebih dahulu. Ya. Jadi Nabi ingin menghadang kafilah dagang Abu Sufyan. Ternyata Abu Sufyan berhasil lolos dan dia pulang ke Mekah dan dia panggil seluruh orang-orang kafir Quraisy untuk datang menyerang kota Madinah. Maka keluarlah pembesar-pembesar kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal dan yang lainnya. Datang untuk membumi hanguskan ya pasukan Nabi yang cuma sedikit 315 orang sementara jumlah mereka 1000 orang. Ternyata dengan pasukan yang siap tempur tersebut ternyata mereka kalah. Mereka kalah sehingga pembesar-pembesar mereka pada meninggal dunia. Di antaranya adalah Abu Jahal, Firaun umat ini. Tatkala pembesar-pembesar mereka, tokoh-tokoh mereka meninggal dunia yang suka mengganggu Nabi tatkala di Madinah, suka mengejek Nabi, suka kumpul-kumpul mengejek Nabi. Tokoh-tokoh mereka tewas semuanya. Maka mereka dendam sangat luar biasa. Maka mereka siapkan pasukan setahun penuh untuk menyerang kota Madinah. Ya, dikumpulkan harta yang sangat banyak. Ya, ada disebutkan bahwasanya harta sekitar 50.000 dinar. Ya. 1 dinar itu kira-kira 4/4 gram emas. Ya, berapa coba? Berapa kilo? Ya, berapa ratus kilo emas mereka siapkan untuk biaya perang. Untuk biaya perang. Jadi mereka berjalan dengan full power, dengan pasukan yang siap tempur. Dengan jumlah pasukan berjumlah 3.000 pasukan. Kemudian 200 pasukan berkuda. Kemudian 200 pasukan berkuda dipimpin oleh Khalid bin Walid. Waktu itu masih kafir, ya. Masih kafir radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antaranya sebagian pasukan ya pasukan sebelah kiri, jadi sebelah kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid ya. Beserta dengan 200 pasukan berkuda. Jadi pasukan mereka bagi dua, pasukan orang musyrikin. Pasukan sebelah kanan beserta 200 pasukan berkuda dipimpin oleh siapa? Khalid bin Walid. Pasukan sebelah kiri Maisarah pimpinan Ikrimah bin Abi Jahal. Anaknya siapa? Abu Jahal. Tentunya penuh dengan dendam juga. Bapaknya tewas dalam perang Uhud. Kemudian pasukan menggunakan baju perang sekitar 700 orang. 700 orang. Ya. Karena dahulu mereka tidak semua punya baju perang. Tidak semua punya baju perang. Baju perang terbuat dari besi melindungi tubuh. Jadi pasukan mereka total 3.000 pasukan. Mereka berjalan dengan penuh dendam. Bayangkan dari Mekah menuju Madinah, kalau sekarang jarak tempuh kira-kira 450 km. Itu jalannya lurus, ada gunung dibelah oleh pemerintah Arab Saudi mencari titik terdekat antara Mekah dengan Madinah. Apalagi zaman dulu tidak ada gunung yang dibelah. Berarti kalau ada gunung mereka belok, ada gunung mereka belok. Taruhlah kira-kira 550 km, taruhlah atau 500 km. Bayangkan itu bukan jarak yang dekat. Dengan penuh semangat, dengan dendam kusumat yang luar biasa, kaum musyrikin berangkat dari Mekah menuju Madinah dengan jumlah 3.000 pasukan untuk menyerang kota Madinah. Kemudian disebut dalam sebagian riwayat, datang surat dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi kepada Nabi bahwasanya pasukan Quraisy sudah bertolak berjalan menuju kota Madinah. Maka Nabi SAW rapat dengan para sahabat. Dan Rasulullah SAW sebelumnya bermimpi dalam mimpinya, dan kita tahu
mimpi para anbiya adalah wahyu dan benar adanya. Ya, Rasulullah SAW ceritakan kepada para sahabatnya, "Ra'aitu fi ru'yan anni hazastu sayfan fanqata'a sadruhu." Aku melihat dalam mimpi aku goyangkan pedangku, maka patah sebagian pedang. Fa idza huwa ma usiba minal mu'minin yauma Uhud. Setelah itu ternyata ketahuan itu maksudnya adalah musibah yang menimpa sebagian para sahabat yang meninggal dalam perang Uhud. Tsumma hazastuhu ukhra fa ada ka ahsan makan. Aku goyangkan lagi pedangku, tiba-tiba dia kembali lagi dengan lebih baik daripada sebelumnya. Fa idza huwa ma ja'a Allah bihi min al-fath wa jima'il mu'minin. Ternyata pedang yang tadinya patah jadi lebih baik lagi, ternyata ditakwilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata itu adalah kemenangan yang diberikan oleh Allah setelah itu dan berkumpulnya kaum mukminin. Nabi juga berkata, "Wa ra'aitu baqaran wallahi khair fa idza humul mu'minun yauma Uhud." Ya, dalam riwayat ra'aitu baqaran tusbah, aku melihat sapi disembelih dalam mimpiku. Ternyata itu isyarat dari Allah bahwasanya akan ada para sahabat yang meninggal dunia dalam perang Uhud. Dan sebagaimana kita ketahui, kira-kira sahabat yang meninggal dalam perang Uhud jumlahnya sekitar 70 atau 72, sekitar gitu, yang meninggal dalam perang Uhud. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kabar sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hari Kamis, perangnya hari Sabtu ya. Perang hari apa? Sabtu. Maka Rasulullah sallallahu ya, malam itu dijaga oleh para sahabat, ya, khawatir ada mata-mata yang masuk dan yang lainnya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Bagaimana strategi perang yang harus dilakukan menghadapi musuh yang sedang berjalan menuju kota Madinah. Secara umum terbagi dua pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat Nabi dan pendapat para sahabat senior. Nabi SAW, Abu Bakar, Umar. Ya. Mereka berpendapat bahwasanya pasukan tidak perlu keluar menyambut pasukan musuh. Pasukan hanya cukup bertahan di kota Madinah. Kenapa? Karena kota Madinah posisinya strategis. Kota Madinah ya terlindungi. Ini akan nampak jelas kalau kita bicara tentang perang Khandaq. Tetapi secara umum, kota Madinah itu posisinya strategis. Sehingga musuh sulit untuk masuk. Mereka hanya bisa masuk dari arah utara. Sehingga arah mereka masuk ketahuan. Maka mudah untuk menyerang mereka. Kemudian seluk-beluk lorong-lorong kota Madinah mereka tidak tahu. Yang tahu adalah kaum muslimin. Kemudian juga wanita bisa saja berada di tiang-tiang kota Madinah, di atom, sehingga mereka juga bisa ikut membantu peperangan. Jadi secara strategi, Nabi berpendapat bahwasanya strategi yang terbaik yaitu para sahabat kaum muslimin bertahan di kota Madinah, tunggu kaum musyrikin datang masuk di kota Madinah, baru tinggal diserang, ya, ditembaki dengan hujanan apa? Anak panah. Pendapat yang kedua, ya, pendapat kedua dipilih oleh anak-anak muda. Anak-anak muda mereka lebih suka jika keluar menghadang musuh, menyambut musuh. Terutama anak-anak muda yang tidak sempat ikut dalam perang Badar. Kenapa? Karena dalam perang Badar memang Nabi tidak bertujuan berperang. Sehingga banyak Nabi tidak menyuruh orang ikut. Nabi cuma mengatakan yang kendaraannya, tunggangannya siap, ayo ikut sama aku. Yang belum siap enggak usah ikut perang. Sehingga ternyata tiba-tiba diserang oleh 1000 pasukan dari kaum musyrikin. Jadi anak-anak muda ini mereka maunya jangan menetap di kota Madinah, keluar perang. Mereka semangat, apalagi yang tidak sempat ikut perang Badar. Maka anak-anak muda berkata, "Ya Rasulullah, kami dahulu waktu musyrik, kami tidak pernah nunggu musuh datang. Kita enggak mau perang di kandang, kita keluar. Artinya kami jagoan ya, waktu masih musyrik. Apalagi sekarang sudah Islam, ngapain jagoan kandang? Kita keluar sambut mereka." Jadi semangat mereka. Akhirnya Nabi melihat semangat anak muda, akhirnya Nabi mengalah. Akhirnya Nabi milih keputusan anak-anak muda. Kita keluar ke Uhud, kita tunggu mereka, tidak usah bertahan dalam kandang. Setelah itu Nabi SAW masuk setelah sholat hari Jumat, setelah sholat asar, Rasulullah SAW masuk ke rumahnya, kemudian siap-siap pakai baju perang untuk berangkat. Kemudian akhirnya mereka yatalawamun, mereka saling mencela di antara mereka. Ya, mereka bilang, kenapa kalian ini protes-protes Nabi? Nabi maunya perang, tunggu di kota Madinah, kalian ingin keluar, jangan melawan Nabi. Akhirnya ribut di antara mereka.
Akhirnya mereka sampaikan kepada Hamzah paman Nabi, "Wahai Hamzah, sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amruna li amrika taba." Sampaikan kepada Nabi, kami hanya ikut perintahmu wahai Rasulullah. Sudah, kalau engkau ingin kami bertahan di kota Madinah, maka kami bertahan. Akhirnya Hamzah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Beliau berkata, "Ya Nabi Allah, innal qauma qad talawamu." Faqalu, "Ya Rasulullah, sungguhnya para sahabat sedang saling mencela, bertengkar." Mereka akhirnya berkata, "Amruna li amrika taba." Ya sudah, kami ikut saja perintahmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah SAW sudah terlanjur pakai baju perang. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yanbaghi li nabi idza labisa la'matahu an yadha'aha hatta yunajis." Kata Nabi, tidak pantas bagi seorang nabi, kalau sudah pakai baju perang, dia tanggalkan kembali sampai Allah memberikan keputusan, sampai terjadi apa yang terjadi. Jadi kalau ternyata perang di kota Madinah, ya Nabi lepasi lagi, tunggu musuh datang hari Sabtu. Tapi kalau kita mau keluar sekarang berangkat, Nabi sudah terlanjur pakai baju perang, Nabi bilang, tidak mungkin saya lepas lagi. Ayo jalan. Akhirnya Nabi mengalah dan mengikuti pendapat anak-anak muda. Akibatnya apa? Akibatnya banyak yang meninggal setelah itu. Akibatnya banyak yang meninggal, 70 lebih meninggal. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil, ternyata Nabi selama wahyu tidak turun, tidak ada kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi bermusyawarah. Ya. Maka Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Kata Allah, "Wasyawirhum," dan musyawarah dengan mereka. "Wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Bermusyawarah dengan mereka dalam masalah perkara-perkara. Kalau engkau sudah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Dan Nabi terapkan ayat tersebut. Wa amruhum syura bainahum, perkara mereka adalah musyawarah. Nabi musyawarah dengan anak muda, dengan anak orang tua. Nabi mendengar pendapat mereka. Nabi tidak mengatakan yang muda diam, tidak. Nabi dengar semuanya. Nabi dengar semuanya. Percuma musyawarah kalau ternyata bukan konferensi meja bundar, tapi konferensi meja sudut. Itu namanya bukan musyawarah. Yang bicara saya terus misalnya. Musyawarah ya duduk, tapi yang lain tidak boleh bicara, itu namanya konferensi meja sudut ya. Namanya musyawarah konferensi meja bundar, semua boleh berbicara, semua boleh menyampaikan pendapat, nanti baru ditimbang. Dan Nabi melakukan itu semua. Para sahabat masih muda Nabi dengar. Bahkan Nabi ngalah, tidak mengikuti pendapatnya demi semangat anak-anak muda. Dan ternyata meskipun akhirnya para sahabat meninggal dunia banyak, Nabi tidak pernah menyalahkan salah seorang pun dari anak muda tersebut. Nabi tidak, ente dulu sih yang pernah ngomong begini. Coba dulu kita, tidak ada Nabi begitu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang baru keras ya. Terus kita cerita perang, baru suara pelan, kurang mantap. Saya mau teriak-teriak juga nggak kedengaran. Baik, kita lanjutkan. Jadi Rasulullah SAW bermusyawarah dan Rasulullah SAW benar-benar mendengar pendapat mereka dan Rasulullah SAW mengalah. Bahkan Rasulullah SAW memilih pendapat anak-anak muda. Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka bahwasanya musyawarah itu penting. Paling para hadirin, kalau kita bermusyawarah kita mendengar pendapat yang lain. Jangan kita tidak mendengar pendapat lain. Orang yang tidak mau mendengar pendapat orang itu orang sombong biasanya. Baru mau bicara diam-diam, baru bicara dipotong, itu namanya orang sombong dan angkuh. Dengar, nanti masalah kita debatkan, kita diskusikan, nggak jadi masalah. Tapi dengar dulu orang berbicara, kita hormati dia sampai dia selesai bicara, baru kemudian kita diskusikan. Nabi saja tidak sombong, Nabi saja seorang Nabi, dan Nabi adalah seorang Nabi yang cerdas, ahli strategi peperangan. Itu pun dia mengalah demi kebersamaan. Tatkala anak-anak muda semangat untuk keluar, Nabi mengalah, akhirnya ya pendapat anak-anak muda dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya berangkatlah mereka menuju Uhud, lokasi peperangan. Maka terangkatlah bendera hitam, bendera Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antaranya bendera kaum Muhajirin dipegang oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Tatkala Mus'ab meninggal, maka dipegang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Adapun benderanya suku Aus dipegang oleh Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu. Dan bendera suku Khazraj dipegang oleh Al-Hubab bin Al-Mundhir. Al-Hubab bin Al-Mundhir. Jadi pasukan dibagi tiga. Pasukan kaum Muhajirin yang pegang benderanya siapa? Mus'ab bin Umair. Pasukan suku Khazraj yang pegang adalah Usaid bin Hudayr.
Al-Hubab bin Al-Munzir. Adapun suku Aus adalah Usaid bin Khudair. Suku Aus dan suku Khazraj inilah kaum Ansar. Jadi kaum Ansar terdiri atas dua suku. Suku Aus dan suku apa? Khazraj. Namanya kaum Ansar. Pedang, jadi Nabi membagi pasukan menjadi tiga. Pasukan menjadi tiga. Masing-masing pasukan ada pemimpinnya, memegang bendera. Kaum Muhajirin dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Kemudian suku Aus dipegang oleh Usaid bin Khudair dan suku Khazraj dipegang oleh Al-Hubab bin Al-Munzir. Kemudian berangkatlah mereka menuju ke Gunung Uhud. Kemudian di tengah perjalanan, jadi mereka keluar disebutkan Jumat sore menuju perangnya Sabtu pagi. Tatkala menjelang peperangan, apakah itu Jumat malam ataukah Sabtu pagi, Sabtu pagi menjelang peperangan, tiba-tiba kaum munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul mundur. Jadi pasukan Nabi keluar 1.000 orang. 1.000 orang. Di tengah perjalanan tatkala menjelang peperangan mundur 300 orang. Orang-orang munafik seluruhnya. Yang pimpin Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini secara sederhana dia adalah pembesar kaum Ansar. Tadinya dia yang mau diangkat menjadi pemimpin karena dia yang paling senior waktu itu di kaum Ansar di kota Madinah. Dia yang diangkat menjadi pemimpin. Tiba-tiba masuk Islam kota Madinah, mereka masuk Islam, akhirnya kepemimpinan dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia hasad sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hasad. Setelah perang Badar dia ketakutan, dia masuk Islam. Tapi hatinya masih hasad, jengkel sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dia tidak mau beriman. KTP-nya Islam tapi hatinya munafik. Dia inilah yang artinya dia punya pengaruh besar terhadap kaum Ansar. Maka ada 300 orang munafik yang ikut dengan dia. Bayangkan dari 1.000 kurang 300, kurang 30%. Ini jumlah yang banyak dalam peperangan. Dan yang menakjubkan orang munafik ini, mereka tidak mundur sejak awal, tapi mereka mundur menjelang peperangan. Mereka mundur menjelang apa? Peperangan. Ini sangat gawat. Dan demikianlah orang munafik dari dulu sampai sekarang memanfaatkan kesempatan-kesempatan lemahnya Islam, lemahnya kaum muslimin. Jadi menjelang peperangan, sementara pasukan kaum musyrikin 3.000, kaum muslimin 1.000, dikurangi 300 lagi, tinggal berapa? 700. Seandainya mereka mundur dari awal, perkaranya lebih mudah. Kaum muslimin sejak awal sudah punya mental, kita 700 lawan 3.000. Ini menjelang peperangan, mundur 300, menggoyang mental kaum muslimin. Dia punya alasan. Dia bilang apa? Atau asibyan wa asani. Itu Muhammad ikut anak-anak kecil, suruh keluar sini. Coba kita bertahan di kota Madinah. Karena di antara yang berpendapat bertahan di kota Madinah adalah para sahabat senior, di antaranya munafik senior ini, siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi akhirnya dia cari alasan, cari dalih. Dia berkata, ya, sungguhnya Muhammad taat kepada anak-anak muda, anak-anak kecil, anak-anak ingusan, dan dia membangkang saya. Harusnya dia ikut saya, kita enggak usah keluar ke Uhud, bertahannya di kota Madinah. Akhirnya dia ajak anak buahnya pulang dan jumlah mereka 300 orang. Dan ini di antara takdir Allah agar kaum muslimin benar-benar murni, orang-orang yang bertakwa. Makanya Allah berfirman, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Allah tidak akan biarkan kalian dalam kondisi kalian sampai Allah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala itu mereka mulai mundur 300 orang, maka Abdullah bin Haram, bapaknya Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Amr bin Haram menasihati mereka agar mereka kaum munafikin kembali ikut perang. Ya. Namun mereka tidak peduli. Maka setelah mereka mundur 300 orang, kaum muslimin terpecah menjadi dua. Sebagian mengatakan biarkan saja mereka pulang. Tinggal kita 700 lawan 3.000. Yang sebagian mengatakan jangan dulu biarkan pulang, kita bunuh mereka dulu baru kita perang. Kita sikat dulu 300 ini baru kita lawan 3.000. Kondisi genting ini. Maka Allah tegur, kata Allah, "Famalakum fil munafiqina fi'ataini. Allah arkasahum bima kasabu. Aturiduna an tahdu man adallallah."
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kalian terpecah dua terhadap orang munafik? Biarin saja. Allah akan kembalikan mereka kepada keburukan. Enggak usah dipedulikan." Akhirnya mereka bersatu lagi. Gara-gara hasutan orang-orang munafik, sampai ada dua kabilah, ya, dua kabilah kecil, yaitu Banu Salimah dari suku Khazraj dan Banu Harithah dari suku Aus goyang waktu itu. Goyang. Mereka ingin ikut, mereka kaum mukminin, tapi karena hasutannya orang-orang munafik, enggak ada perang. Udah itu kita pulang aja, enggak ada perangnya. Hanya ikut anak-anak kecil, enggak mau dengar arahan saya itu Muhammad. Akhirnya ada dua kabilah kecil yang terpengaruh, yaitu Banu Salimah dan Banu Harithah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala." Tatkala dua kelompok di antara kalian berkeinginan untuk mundur tidak ikut perang, tapi Allah kokohkan mereka. Kata Allah, "Wallahu waliyuhuma." Dan Allah penolong kedua kelompok ini. Jadi ini pujian. Tadinya mereka ragu, Allah tekankan hati mereka sehingga mereka akhirnya tegar dan sabar ikut juga peperangan. Tadinya sudah terprovokasi ingin mundur. Oleh para hadirin Subhanahu wa taala. Kalau di zaman Nabi aja ada orang munafik, apalagi zaman sekarang. Saya sering menyampaikan hal ini, saya heran dengan orang munafik. Ya. Bagaimana saya tidak heran? Orang munafik itu luar biasa. Lihat Nabi langsung, ya tidak? Ada orang lihat Nabi, ini Abu Jahal lihat Nabi langsung. Abu Jahal. Orang munafik Abdullah bin Busair lihat Nabi langsung, lihat Nabi. Lihat Nabi SAW. Dengar ceramah Nabi SAW. Salat bersama Nabi, salat berjamaah. Ikut melihat mukjizat Nabi SAW. Sudah mereka melihat itu semua, lihat akhlak Nabi SAW, mereka tetap kafir. Maka kita tahu bahwa hidayah di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang Allah, ya, wa man yudlil fala hadiyalah, barang siapa yang Allah sesatkan tidak ada yang bisa beri petunjuk. Siapapun yang mau dakwahi, jangankan kita, Nabi Muhammad saja kalau dakwahi Allah tidak kehendaki, tidak akan dapat hidayah. Contohnya ini orang munafikin, bertahun-tahun tinggal sama Nabi, ya. Lihat mukjizat Nabi, lihat akhlak Nabi, lihat Islam jaya, tidak mau beriman, meninggal dalam kondisi munafik. Nah, kalau di zaman dahulu aja orang munafik, apalagi di zaman sekarang. Banyak orang-orang munafik di zaman sekarang yang benci dengan syariat Islam, yang senang kalau Islam dijelek-jelekin, yang senang kalau Islam dicaci maki, yang mencela sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengejek syariat Allah Subhanahu wa taala. KTP mereka Islam tapi hati mereka munafik. Mereka tidak suka kalau Islam ditegakkan, mereka tidak suka kalau syariat Islam ditegakkan. Kalau ada yang menyorakkan syariat Islam, mereka yang paling depan menolak dengan bangganya. Mereka ini orang-orang munafik. Tidak usah diragukan. Mereka orang munafik. Kalau mereka mati, jangan sholatin mereka. Ya. Siapa mereka? Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan. Di tengah perjalanan Nabi SAW mengecek pasukan karena banyak orang datang. Ada anak kecil Nabi lihat ikut perang. Anak kecil ikut perang. Lihat bagaimana semangat mereka berperang. Nabi hentikan, Nabi cek pasukan. Lihat. Kalau ternyata masih ada yang belum balik, Nabi suruh mundur. Kalau belum balik ceknya gimana? Dicek kalau belum balik, pokoknya belum balik suruh mundur. Ya. Ada sekitar 14 anak disuruh pulang oleh Nabi, tidak boleh ikut perang pada waktu itu. Di antara 14 anak tersebut adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Sehingga dia baru diizinkan perang tatkala perang Khandaq. Jadi subhanallah, anak-anak apa? Semangat. Semangat. Luar biasa iman yang ditanamkan oleh orang tua mereka kepada mereka. Ini mau perang, mau ikut mati, anak-anak semangat ikut, kata Nabi pulang. Ada satu namanya Rafi bin Khudayj. Dia masih belum balik tapi dia jago panah. Dia jago panah. Akhirnya Nabi izinkan karena dia jago panah, ya udah kamu boleh ikut perang. Waktu dia diizinkan, temannya Samurah bin Jundab protes, "Ya Rasulullah, masa Rafi diizinkan saya tidak? Saya lebih jago daripada Rafi." Akhirnya Rasulullah suruh gelut, ternyata menang Samurah. Akhirnya diizinkan juga. Ya. Jadi dua anak yang diizinkan dalam peperangan, Samurah dan Rafi. Ya. Subhanallah. Ya. Luar biasa pendidikan mereka. Ya. Kita jauh dari mereka. Anak-anak sejak kecil diajarin game. Ya. Allah musta'an. Sekarang zaman ya, kondisi memang luar biasa ya. Jadi lihat pendidikan mereka, anak begitu semangat untuk ikut berperang. Taib.
Akhirnya Rasulullah SAW sampai di daerah peperangan. Tadi kita sebutkan gini kira-kira ya. Saya kasih gambaran. Ini Gunung Uhud. Ini Jabal apa? Jabal apa tadi? Jabal Rumat. Nama aslinya Jabalul Ainain. Tetapi karena pasukan memanah diletakkan di sini 50 orang jadi namanya Jabal Rumat. Rumat artinya para pasukan memanah. Jadi kira-kira begini. Rasulullah SAW bercamp di sini. Bercamp di sini. Ini Gunung Uhud sebelah sini. Bercamp di sini dengan 700 pasukan. Di sini ada Jabal Ainain. Rasulullah SAW pasang 50 orang di sini, dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Kemudian Rasulullah SAW berkata, mewasiatkan kepada mereka, "In ra'aitumuna takhtafuna at-tayr, fala tabrahu makanakum hadha." Kalau kalian melihat kami di bawah, mati semuanya, diangkat oleh burung-burung jasad kami, maka jangan tinggalkan tempat kalian, tetap bertahan di situ. Apapun yang terjadi, meskipun kami mati, meskipun mayat-mayat kami disambar oleh burung, sabar. Jangan turun dari tempat kalian, wasiat Nabi. Didengar baik oleh sang pemimpin Abdullah bin Jubair. Kemudian kata Nabi, wa in ra'aitumuna hazimnal qauma wa awta'nahum fala tabrahu makanakum. Dan kemungkinan kedua, kalau kalian wahai pasukan memanah lihat kami sudah menang, kami sudah kalahkan musuh, kami sudah jatuhkan mereka, jangan pula turun. Tidak boleh turun sama sekali. Sampai ada perintah selanjutnya. Sampai ada perintah selanjutnya. Ini pesan Nabi benar-benar diingat oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu ta'ala. Kemudian di antara keistimewaan, jadi Jabal Ainain adalah tempat tertinggi di situ. Tempat tertinggi. Dan seperti kita tahu dalam peperangan, siapa yang menguasai tempat tertinggi itu mudah untuk menang. Dan itu juga berlaku dalam peperangan zaman dahulu. Kalau sekarang yang menguasai pesawat dia yang mudah menang, zaman itu yang menguasai gunung yang lebih mudah untuk menang. Maka Nabi pasang pasukan di situ. Kemudian Nabi, apa fungsi pasukan di atas gunung ini? Fungsinya karena pasukan dari sana, pasukan musuh 3.000 orang, jangan sampai mereka menyerang dari dua sisi. Kalau mereka menyerang dari dua sisi bahaya. Jadi kaum muslimin di tengah diserang dari dua sisi. Ini bahaya. Makanya tugas mereka di sini kalau ada kaum musyrikin yang mau muter ke sini, ditembakin, dipanahin supaya peperangan tetap terjaga satu sisi. Nah, kalau peperangan tetap terjaga satu sisi, meskipun 10.000 enggak ada masalah, yang penting di sini satu sisi, ya. Tapi kalau sudah dua sisi, tiga sisi bahaya, mereka dikepung oleh banyak dan bakalan kalah. Maka Nabi sengaja menjaga posisi agar tetap peperangan satu sisi saja, satu arah. Jangan sampai ada yang muter kemudian serang dari arah yang lain. Inilah fungsi pasukan pemanah. Maka kata Nabi, ya, in ra'aitumuna takhtifuna at-tayr fala tabrahu makanakum hadha. Kalau kalian melihat kami sudah mati kalah semua, jasad-jasad kami disambar oleh burung-burung jangan turun. Wa in ra'aitumuna hazimnal qaum wa awta'nahum. Kalau kalian melihat kami telah mengalahkan musuh dan kami telah merendahkan mereka, fala tabrahu makanakum, jangan tinggalkan juga gunung ini sampai ada perintah selanjutnya. Ini strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara strategi yang menguntungkan, ya, kalau antum nanti umrah, antum ke sini di waktu duha. Karena perang terjadi di waktu duha. Karena perang terjadi di waktu duha, hari Selasa, di waktu duha tengah Syawal. Kalau kita berdiri di sini, matahari sebelah sini, ya, matahari sebelah sini. Sehingga kaum musyrikin, ya, mereka terganggu dengan cahaya matahari. Jadi kan kita bilang Madinah di sini kan, ini kota Madinah. Kita bilang tadi Gunung Uhud sebelah mana Madinah? Sebelah utara. Sudah terlanjur begini, mau diputar-putar susah ya. Jadi kita bilang tadi Gunung Uhud sebelah utara kota Madinah, sebelah utara Masjid Nabawi. Kalau sebelah utara timurnya mana berarti? Sini kan? Ya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya. Barat laut, utara. Paham? Jadi matahari sekitar sini. Nah, tatkala di waktu duha matahari naik, ini mengganggu pandangan orang-orang musyrikin. Orang musyrikin di sini. Jadi matahari naik, mungkin jam-jam 10, saat terik-teriknya, sementara mereka berperang dengan pedang, jadi kilatan kena mereka. Mereka terganggu, orang-orang musyrikin. Sementara Nabi SAW membelakangi apa? Matahari. Ya, belakangi matahari. Ini di antara strategi Nabi SAW
Di antara cerdasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memasang strategi. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar nabi yang sangat cerdas, nabi yang sangat cerdas. Baik, setelah semua dipasang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka kemudian terjadi duel. Ya. Biasa terjadi duel dan ini terjadi dalam banyak peperangan. Sebelum dua pasukan bergabung, serang-serangan, duel dulu duanya. Duel. Ada beberapa riwayat yang lama dari duel, ada riwayat yang sahih duel. Duel tersebut terjadi dan ini kalau ternyata yang menang dari pasukan kaum muslimin maka ini semakin semangat. Kalau yang kalah dari pasukan, kalau menang pasukan kaum musyrikin lebih semangat. Terjadi duel antara Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Siba. Ya, jadi ada seorang musyrikin namanya Siba. Siba itu dalam bahasa Arab artinya binatang buas. Ya. Namanya ngeri. Ya. Namanya apa? Binatang buas. Hamzah juga namanya ngeri. Hamzah artinya macan, singa. Ya. Sama-sama namanya apa? Mengerikan. Orang-orang Arab dahulu suka menamakan anak mereka dengan nama-nama hewan supaya menakuti musuh mereka. Ya. Makanya nama mereka ada namanya Hamzah, ada namanya Fahad. Fahad itu artinya apa? Macan ya. Ada namanya Al-Laits ya. Ada namanya Haidar, namanya Ali bin Abi Thalib. Itu namanya Haidar. Haidar artinya singa. Makanya waktu Ali bin Abi Thalib perang sama musuh, kata Ali bin Abi Thalib menakut-nakuti musuhnya. Anal ladzi sammatni ummi Haidarah. Kalaiti ghabatin karihil mandara. Aku ini ibuku namakan aku singa. Seperti singa hutan yang mengerikan. Untuk nakut-nakuti apa? Musuhnya. Sekarang dua-duanya namanya mengerikan. Satu namanya Siba, satunya namanya Hamzah. Kemudian Siba maju. Kemudian dia ya, Siba bin Abdul Uzza, dia tantang. Manil Mubariz? Siapa yang melawan saya? Manil Mubariz? Siapa yang melawan saya? Dia tantang. Ini sebelum perang ini, duel dulu. Ini terjadi dalam beberapa perangan, ya. Duel dulu. Maka Hamzah maju ke medan pertempuran. Ini yang lain nonton dulu, ya. Dua dulu maju. Maka Hamzah mengatakan, "Ya Siba, ya, Ibnu Ummi Anmar, muqatti'atal budhur." Hamzah bikin dia jengkel. Kata Hamzah, "Wahai Siba." Namanya Siba bin Abdul Uzza. Tapi ibunya namanya Ummu Anmar. Ibunya Siba ini kerjaannya motong, nyembelih, tapi nyembelih nyunat anak perempuan ya. Tukang sunat ya. Tukang sunat anak perempuan ibunya ini. Maka dia ejek. Ente, kata seakan-akan Hamzah mengatakan, "Hei Siba, ente itu putranya seorang wanita tukang potong, tapi tukang potong sunat perempuan." Dia jengkel dibilang kayak gitu, dia ejek sama Hamzah ya. Ya Siba ibnu Ummi Anmar, wahai Siba putrinya Ummu Anmar. Muqatti'atal budhur, tukang potong, maaf, klitorisnya wanita, yaitu tukang apa? Sunat. Bukan tukang jagal, kalau tukang jagal kan mengerikan. Tukang sunat. Jadi Siba ngamuk, kurang ajar kata dia. Ini memang saatnya orang kalau udah ngamuk terkadang tidak terkontrol. Maka dia pun maju, Hamzah akhirnya tewaskan dia. Hamzah paling jago dalam berperang. Disebutkan dalam sebagian riwayat, tapi riwayatnya lemah. Hamzah itu orang biasanya berperang, tangan kanan pegang pedang, tangan kiri pegang perisai. Itu kebiasaan orang. Hamzah enggak, disebut dalam sebagian riwayat, dua-dua tangannya pegang pedang. Dua-dua tangannya pegang pedang. Jadi hebat dalam berperang. Hamzah ini paling hebat. Setelah jatuh Siba, baru kemudian terjadi apa? Peperangan. Jadi peperangan. Di awal peperangan, kaum muslimin yang menang. Bendera kaum musyrikin dipegang oleh Banu Abdiddar, keturunan Abdiddar. Sementara bendera kaum muhajirin dipegang oleh juga Banu Abdiddar, yaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair dari Bani Abdiddar. Jadi Bani Abdiddar yang musyrik lawan Bani Abdiddar yang muslim. Di awal peperangan mereka kalah. Padahal mereka sudah membawa sekitar 8 perempuan, ada yang mengatakan 14 perempuan datang untuk provokator ya. Jadi istri-istri mereka bawa waktu perang provokator ya, supaya mereka enggak lari. Karena kalau mereka lari, istri mereka diambil, mereka punya rasa cemburu yang luar biasa. Jadi mereka tidak ingin kalah, karena kalau kalah konsekuensinya istri mereka jadi budak, tawanan perang. Dan ini mereka tidak mau, istri mereka kemudian diambil oleh musuh. Jadi di antara fungsi perempuan ikut dalam peperangan, pertama sebagai provokator, yang kedua tadi untuk menyemangati mereka supaya tidak mundur.
Sampai mereka bawa perempuan sekitar 14 orang. Ada yang mengatakan 8 orang, tukang provokator. Namun begitu pun mereka tetap kalah. Bani Abdul Dar maju, salah seorang tewas yang pegang bendera. Bendera jatuh, dipegang lagi, tewas sampai bendera jatuh tidak ada yang angkat. Jadi kaum muslimin berperang dengan luar biasa. Nabi SAW kasih semangat mereka. Nabi mengatakan, man akhadha bi sayfi, siapa yang mau perang dengan memegang pedangku? Para sahabat semuanya mengatakan, ana, saya ingin perang dengan pedang engkau Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, man ya'khudhuhu bihaqqihi, siapa yang mengambil pedangku dan dia tunaikan hak pedang ini, fa ahjamal qaum, semuanya tidak ada yang berani pegang. Maka Abu Dujana kemudian, saya ya Rasulullah, saya akan menunaikan kewajiban pedang tersebut, ya. Maka Abu Dujana ambil pedang tersebut, dia perang dengan hebatnya. Sebutkan Abu Dujana dalam sebagian riwayat, dia menggunakan sorban merah. Kalau dia sudah pakai sorban merah, itu berarti dia berperang sampai mati. Tidak akan duduk juga sampai meninggal dunia. Kemudian dia pun berjalan di hadapan musuh dengan jalan yang penuh kesombongan, ya. Jalan sombong, ya. Kata Nabi SAW, innaha lamisyatun yughdibuha Allah illa fi hadzal mautin. Ini cara jalan yang dibenci oleh Allah seperti ini, kecuali dalam peperangan. Untuk bikin jengkel siapa? Musuh. Jadi jalan gaya bikin musuh jengkel, tidak ada masalah, ya. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di awal peperangan mereka hancur. Allah berfirman, "Wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idznih." Sungguh Allah telah menepati janji Allah tatkala kalian menghabisi mereka dengan izin Allah. Di awal peperangan. Maka kaum muslimin kocar-kacir, kemudian Khalid bin Walid berusaha untuk muter ke belakang, tidak bisa, ada pasukan mana pasukan berkuda. Kuda mau lewat tidak bisa, dipanah terus oleh 50 pasukan Ibn Abdullah bin Jubair. Sehingga peperangan terus satu arah gugur mereka, ya, tidak bisa. Sampai akhirnya mereka kabur. Mereka kabur seluruhnya. Sampai terlihat sebagian betis-betis dari wanita-wanita tersebut kabur seluruhnya, kabur sak laki-lakinya, kabur sak perempuan-perempuannya. Tatkala mereka sudah kabur seluruhnya, lari jauh. Maka para sahabat yang perang di bawah mulai mengumpulkan ghanimah. Karena mereka kabur, mereka meninggalkan apa? Harta. Mulailah direbut, dikumpulkan oleh para sahabat yang di bawah. Akhirnya para sahabat yang di atas bilang kepada Abdullah bin Jubair sang pemimpin, "Ayo, kita ikut teman-teman kita sudah ngambil kumpulin ghanimah di bawah. Ayo kita turun ambil." Kata dia, "Tidak. Bukankah kita telah mendengar wasiat Rasulullah SAW? La tabrahu makanakum hadha. Jangan kalian tinggalkan tempat kalian. Wasiat Nabi SAW. Belum ada perintah selanjutnya." Kata mereka, "Tidak. Sudah, perang sudah selesai." Ya. Jadi mereka mungkin punya syubhat. Perintah Nabi itu kalau perang masih berlanjut, jangan turun. Sekarang perang sudah selesai, musuh sudah kabur, ya sudah selesai, perang selesai, tidak ada aturan lagi. Sehingga akhirnya mereka turun. 40 orang turun. Tinggal 10 orang masih di atas Jabal Rumah. Khalid bin Walid cerdas luar biasa. Khalid bin Walid ini. Kata orang, Khalid bin Walid tidak pernah kalah. Waktu musyrik pun tidak pernah kalah. Apalagi tatkala sudah Islam. Ya. Oleh karena pernah sampai Umar menghentikan Khalid dari kepanglimaan. Kenapa? Karena orang sudah kalau Khalid ikut pasti apa? Menang. Umar takut tawakal mereka berubah. Tawakalnya sama Khalid. Karena kalau perang pasti apa? Pasti menang. Ya. Jadi Khalid bin Walid lihat dari kejauhan bahwasanya pasukan mana tinggal 10 orang, sudah turun semuanya. Maka dia pun dengan cepat pasukan berkudanya datang naik ke gunung serang 10 orang ini. Meninggallah seluruhnya. Tatkala sudah meninggal 10 orang ini, gunung dikuasai oleh mereka, pasukan tiba-tiba serang balik dari 2 arah. Ini yang ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mereka sedang sibuk mengumpulkan ghanimah, tidak sadar ternyata musuh kembali nyerang dari dua arah, sehingga mereka pun kocar-kacir. Mulailah berjatuhan para sahabat satu demi satu dalam peperangan tersebut. Para sahabat terbagi menjadi 3 tatkala itu. Yang sebagian berperang mati-matian di situ. Sebagian kabur lari ke kota Madinah. Karena waktu itu tatkala perang di tengah-tengah tiba-tiba terdengar isu Rasulullah SAW meninggal dunia. Ternyata yang meninggal Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini radhiyallahu anhu disebutkan kalau dia sudah pakai baju perang mirip sekali dengan Nabi, bukan wajahnya mirip.
Tapi body dia, kalau dia pakai baju perang mirip sekali dengan siapa? Nabi. Sehingga tatkala orang yang membunuh Mus'ab menyangka Nabi sudah dibunuh. Apalagi dia pegang bendera peperangan. Seakan-akan dia pemimpin apa? Pasukan. Jadi waktu dia dibunuh, sang pembunuh menyangka telah membunuh Nabi SAW. Maka dia berteriak, Inna Muhammadan qad qutil. Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh. Ini berita sampai kepada para sahabat sedih luar biasa. Bayangkan, antum bayangkan pimpinan meninggal. Bagaimana kejiwaan mereka jatuh tatkala itu. Sehingga akhirnya 3 kelompok terjadi, para sahabat terjadi 3. Yang kelompok pertama perang terus, tidak. Yang Nabi meninggal ya sudah. Kata mereka, ya, kalau Muhammad meninggal, Tuhannya Muhammad belum meninggal, kita perang saya mati. Yang satu pasukan lagi lari pulang ke kota Madinah. Kenapa mereka mengatakan Muhammad sudah meninggal, buat apa kita perang? Kembali ke kota Madinah. Ya. Di antara mereka ada yang bingung, membuang pedang, sudah nonton aja bingung apa yang dia lakukan. Bingung. Goncang tatkala mendengar Rasulullah SAW meninggal dunia. Rasulullah SAW tidak meninggal. Ya. Di antara yang lari adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tegur, Allah menyebutkan salah. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innama stazallahum asyaitanu bi ba'dhi ma kasabu wa laqad afa anhum. Kata Allah, sungguhnya orang-orang di antara kalian yang lari tatkala terjadi perang Uhud. Sungguhnya mereka lari itu akibat dosa yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Oleh karenanya, dosa itu punya pengaruh. Ya, bisa menimbulkan dosa yang lain. Tapi kata Allah, walaqad afa anhum, Allah telah mengampuni mereka. Allah telah maafkan mereka karena Allah beri uzur. Kondisi tidak segampang yang kita bayangkan. Datang kemudian orang-orang Syiah mencela Utsman. Lihat Utsman kabur waktu perang Uhud. Kita bilang Utsman dosa sama siapa? Dosa sama Allah. Allah sudah ampuni, ente urusan apa? Paham? Allah mengatakan walaqad afa anhum, Allah sudah ampuni mereka. Ente kenapa protes? Utsman dosa sama siapa? Dosa sama Allah. Yang Allah sudah ampuni, kenapa ente protes? Ente protes dengan pengampunan Allah, kenapa ente mencela? Kondisi tidak semudah yang kita bayangkan. Sehingga mereka mencari kesalahan Utsman untuk mencela Utsman. Padahal pujian Nabi terhadap Utsman dalam hadis-hadis yang lain sangat banyak. Utsman fil jannah, kata Nabi, Utsman di surga. Tatkala Ruqayyah meninggal, Utsman dinikahkan lagi dengan putri Nabi yang lain, Ummu Kulsum. Waktu Ummu Kulsum meninggal lagi, kata Nabi, kalau saya masih punya putri perempuan, saya nikahkan dengan Utsman. Ya, waktu itu kesalahan ya, posisi genting seperti tatkala itu. Ya. Taib, mulailah para sahabat berjatuhan, meninggal dunia. Di antaranya yang meninggal adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamzah bin Abdul Muttalib ini muda, usianya 2 tahun atau 3 tahun lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pamannya Nabi langsung. Makanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Tetapi paman Nabi ini muda, umurnya sebaya dengan Nabi, cuma beda 2 tahun atau 3 tahun. Ini pertama. Yang kedua, Hamzah ternyata saudara sepersusuan Nabi. Nabi disusui oleh Suwaibah, ya, pembantunya Abu Lahab. Hamzah juga waktu kecil pernah disusui oleh Suwaibah. Jadi semakin dekat dengan Nabi dari 3 sebab. Pertama, Hamzah pamannya Nabi. Kedua, saudara sepersusuan. Yang ketiga, umurnya sebaya. Maka Nabi sangat cinta kepada Hamzah. Dan Hamzah sangat berani, hebat dalam peperangan. Dalam perang Badar luar biasa dia berperang. Kedua tangannya pegang pedang. Namun dalam perang Uhud beliau meninggal dunia. Dengan cara yang curang dilakukan oleh Wahsy. Wahsy, ya, seorang budak, ya. Dia adalah budaknya Jubair bin Mut'im. Kenapa? Karena Jubair bin Mut'im pamannya dibunuh oleh Hamzah dalam perang Badar, namanya Tu'aimah bin Adi. Tu'aimah bin Adi dibunuh oleh Hamzah. Maka Jubair jengkel, kata Jubair bin Mut'im, "Wahai Wahsy, kamu budak saya. Kau ingin bebas, merdeka? Apa cita-cita budak? Merdeka. Cita-cita paling utama budak apa? Merdeka. Agar dia bebas menjadi manusia merdeka. Kalau kau berhasil membunuh pamannya Muhammad, karena dia telah berhasil membunuh paman saya. Hamzah ini bunuh paman saya. Kau bunuh pamannya Muhammad. Siapa? Hamzah. Maka kau akan merdeka." Maka Wahsy semangat. Maka dia ikut serta dengan pasukan kaum musyrikin. Dia tidak ikut berperang. Dia cuma bawa hirbahnya, bawa tombaknya, ingin bunuh Hamzah saja. Ingin bunuh Hamzah. Dan dia cerita bagaimana dia membunuh Hamzah. Dia waktu melihat Hamzah berperang, kata dia, "Ka'annahu jamalul awraq," seperti onta yang lagi ngamuk. Tidak ada yang bisa berhadapan di hadapan Hamzah. Luar biasa, semua tewas di hadapan Hamzah. Tapi Wahsy juga tidak berani berhadapan langsung dengan Hamzah. Tapi dia sela-sela cari celah Hamzah. Waktu Hamzah lagi lalai, maka dia pun lempar hirbahnya, tombaknya, dan dia kalau lempar tidak pernah meleset.
Akhirnya kena Hamzah. Hamzah tidak tahu, namanya tidak jantan. Kalau jantan kan duel. Siapapun duel dengan Hamzah semua tewas. Tapi Wahsy menyerang dengan curang. Akhirnya masuklah tombak tersebut di bawah pusar Hamzah, tembus ke belakang. Tembus ke belakang. Maka Hamzah pun melihat Wahsy dan dia berjalan menuju Wahsy, namun tidak kuasa menuju sampai ke Wahsy, maka dia pun jatuh. Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wahsy ini nanti akhirnya masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Dan akhirnya dia yang membunuh Musailimah al-Kadzdzab. Ya. Musailimah al-Kadzdzab yang ngaku sebagai nabi baru di zaman Abu Bakar, maka Wahsy membunuh Musailimah al-Kadzdzab. Waktu dia bunuh Musailimah, ada lagi seorang Ansor yang membunuh Musailimah, nabi palsu ini. Kata Wahsy, "La in ana qataltuhu faqad qataltu khairal rijal wa syarrahum." Khairan nas wa syarrahum. Kalau saya yang berhasil membunuh Musailimah, berarti saya pernah membunuh manusia terbaik itu Hamzah, dan saya pernah membunuh manusia terburuk itu siapa? Musailimah al-Kadzdzab, sang nabi palsu. Jadi ikhwan, saya ingin ingatkan ya, memang di sini banyak ya orang-orang yang membunuh sahabat, tapi nanti mereka masuk Islam. Ya. Seperti Khalid bin Walid, gara-gara Khalid bin Walid 70 meninggal dunia. Gara-gara Wahsy, Hamzah meninggal dunia. Kemudian yang lainnya Abu Sufyan memimpin, semuanya nanti masuk Islam. Maka tidak benar orang-orang Syiah yang datang ke kuburan syuhada Uhud kemudian berdoa, "Ya Allah, laknatlah para pembunuh kalian, para syuhada Uhud." Enggak boleh. Para pembunuh-pembunuh tersebut banyak yang masuk apa? Islam, bahkan jadi pahlawan Islam setelah itu. Allah beri hidayah kepada mereka. Allah beri hidayah kepada mereka. Makanya Allah tegur Nabi waktu Nabi berlumuran darah. Nabi mengatakan, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyahum wa huwa yad'uuhum ilal Islam." Bagaimana beruntung suatu kaum yang mereka melukai wajah Nabi mereka padahal Nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Maka Allah menegur, kata Allah, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Wahai Muhammad, ini bukan urusan. Apakah Allah membuat mereka bertobat atau Allah mengadab mereka karena mereka berbuat zalim, itu bukan urusan. Hidayah di tangan Allah, dan benar akhirnya banyak di antara mereka yang masuk Islam sebelumnya memusuhi Islam. Di antaranya Wahsy, di antaranya Khalid bin Walid, di antaranya Abu Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahal, Sufyan bin Umayyah, ini semua penjahat-penjahat dulu. Akhirnya bertobat dan masuk Islam, bahkan banyak di antara mereka meninggal dalam kondisi mati syahid. Baik. Hamzah meninggal dunia. Di antara yang meninggal dunia adalah pembawa bendera Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Mus'ab ini luar biasa. Dia adalah utusan Nabi yang pertama kali berdakwah di kota Madinah. Mus'ab bin Umair. Dia yang berjasa sampai kemudian muncul kaum Ansor. Nabi tinggal menerima hasilnya. Jadi dia datang kaum Ansor, dia berdakwah sehingga kaum Ansor banyak masuk Islam. Kemudian Nabi tinggal datang disambut oleh kaum Ansor. Jasanya siapa? Jasanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Sudah pernah saya sampaikan ceramah khusus tentang Mus'ab bin Umair, adalah orang yang paling top di zaman dia, pemuda yang paling gagah, pemuda yang bukan yang paling gagah, yang paling nyentrik, paling keren ya. Ya, parfumnya paling harum, bahkan bajunya dari luar negeri, sandalnya dari Hadramaut ya. Impor semua baju dia. Ya. Impor zaman dulu ya. Kalau berjalan dari jauh sudah tercium baunya ya. Luar biasa Mus'ab bin Umair. Kulitnya sangat lembut dan sangat halus. Sangat lembut, sangat halus. Karena dia disayang oleh bapak dan ibunya. Waktu dia masuk Islam, di stop semua bantuan, impor semua diberhentikan, tidak ada lagi. Sehingga akhirnya kulitnya kasar sampai seperti sisik ular, saking kasarnya. Waktu Nabi melihat, dalam sebagian riwayat Nabi melihat Mus'ab, Nabi menangis. Kenapa? Nabi tahu bagaimana dia Mus'ab yang dulu dengan Mus'ab yang sekarang sungguh jauh berbeda. Mus'ab bin Umair meninggal, tadinya pemuda yang sangat kaya, sangat manja, sangat luar biasa. Meninggal dalam kondisi sangat miskin. Tidak punya baju kecuali satu potong baju. Meninggal dalam perang Uhud. Kata sahabat yang meriwayatkan, Khabbab berkata, "Hajarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nabtaghi wajh Allah." Kami berhijrah bersama Nabi, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, kami mengharap wajah Allah. Fawajaba ajruna 'ala Allah, maka Allah wajib memberikan kami pahala. Faminna man madha aw dhahab lam ya'kul min ajri syai'an. Di antara kami ada yang meninggal dan tidak mendapatkan ganjaran duniawi sama sekali. Kana minhum Mus'ab bin Umair. Di antara mereka yang meninggal belum sempat merasakan dianya Islam sama sekali adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Qutila yauma Uhudin falam yatruk illa numrah
au kisa kunna idza qataina biha ra'sahu kharajat rijlahu. Dia meninggal dalam kondisi tidak meninggalkan sesuatu kecuali hanya sepotong kain. Dia pakai yang baju yang dia pakai. Kalau kami gunakan kain tersebut untuk menutup kepalanya, maka kakinya kelihatan. Wa idza gutiya biha rijlahu kharaja ra'suhu. Kalau ditutup kakinya, kepalanya kelihatan. Tidak ada baju yang lain untuk mengkafankan apa? Mus'ab. Faqala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Guttu biha ra'sahu waj'alul idkhir aw qala alqu ala rijlaihi minal idkhir." Kata Nabi, gunakan pakaiannya untuk menutup wajahnya, adapun kakinya yang terbuka gunakan tumbuhan idkhir sebagai pengganti kain kafan. Diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah Mus'ab bin Umair, pejuang luar biasa ya. Itulah cerita bagaimana para sahabat berjuang. Mengorbankan jiwa dan raga mereka. Mereka sudah selesai berjuang, mereka merasakan hasilnya di alam barzakh dan di akhirat di surga mereka akan dapatkan. Tinggal pertanyaan kita, apa yang sudah kita berikan kepada Islam? Apa yang sudah kita juangkan? Ya. Kita berjuang sebenarnya bukan untuk Islam, untuk diri kita sendiri, bekal kita di akhirat kelak. Para sahabat telah berlalu perjuangan mereka. Kita sudah menerima hasil perjuangan mereka. Sekarang pertanyaan kita, apa yang sudah kita perjuangkan buat Islam? Tatkala Mus'ab bin Umair meninggal dunia, maka bendera dipegang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Mulailah para sahabat berguguran satu demi satu. Saking kondisinya yang kacau balau, sampai-sampai ada namanya bapaknya Hudzaifah, namanya Al-Yaman, Hudzaifah bin Al-Yaman. Kita sering dengar Hudzaifah bin Al-Yaman. Al-Yaman, bapaknya Hudzaifah ini sebenarnya tidak ikut perang, dia sudah tua. Dia sama temannya namanya Sabit. Dua orang ini di kota Madinah, mungkin jaga anak-anak, jaga ibu-ibu di sana, tidak ikut perang. Di tengah terjadi peperangan mereka ngobrol, yaudah kita mati syahid aja. Kita nyusul. Akhirnya mereka nyusul. Datang ikut perang ingin mati syahid. Sampai di sana ternyata lagi kacau balau seperti itu sehingga akhirnya Sabit terbunuh oleh musuh, Al-Yaman dibunuh oleh kaum muslimin sendiri. Mereka kira ini musuh, padahal pendatang baru, mereka tidak kenal. Waktu mereka membunuh Yaman, Hudzaifah berteriak, "Ayahku, ayahku!" Tahan, itu ayahku. Tapi mereka tidak, sudah kacau balau, akhirnya Yaman terbunuh oleh kaum muslimin sendiri. Ya, maksud saya ini saya ingin menggambarkan kondisi sangat kacau tatkala itu sehingga kaum muslimin sulit untuk mengontrol kondisi mereka. Taib. Di antara para sahabat ya, yang meninggal dunia adalah Hanzalah ibnu Abi Amir Al-Fasiq. Jadi Abu Amir Al-Fasiq ini orang fasik. Nabi juluki dengan Al-Fasiq. Orang kafir. Anaknya Hanzalah, sahabat yang mulia. Jadi Hanzalah ini baru menikah. Malamnya para sahabat sudah berangkat perang, dia masih sama istrinya. Masih sama istrinya. Maklum baru menikah, malam pengantin pertama. Pagi-pagi dia juga berhubungan dengan istrinya. Mungkin habis salat subuh berhubungan lagi dengan istrinya. Begitu genderang perang terdengar, maka dia pun nyusul kaum muslimin dan ikut perang. Datang belakangan, terjadi peperangan. Akhirnya dia berperang meninggal dunia. Ya, tatkala dia meninggal dunia, Nabi melihat malaikat memandikan dia. Ada apa gerangan? Ternyata dia belum mandi junub. Dia belum mandi junub. Ya. Radhiyallahu taala anhu. Ada sahabat namanya Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh seorang yang pincang. Anak-anaknya 4 orang semua ikut perang dalam perang Uhud. Dia sudah tua, maka tidak wajib perang. Kenapa? Karena sudah tua dan kakinya sangat pincang. Maka waktu lihat medan pertempuran dia ingin mati syahid juga. Dia mati Rasulullah. In kutitul yaum, kalau saya meninggal hari ini saya masuk surga? Rasulullah iya. Saya akan menginjakkan pincangku di surga, kata Nabi iya. Maka dia pun maju dalam medan pertempuran, akhirnya meninggal dunia. Tentu dia akan menginjakkan kakinya dalam kondisi normal tatkala di surga. Tapi semangat luar biasa untuk berperang tatkala itu. Maka para sahabat mulai berguguran. Di antaranya yang semangat namanya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu tidak sempat ikut perang Badar. Maka dia menyesal tidak ikut perang Badar. Kemudian dia bersumpah, kata dia, "Wallahi la in arani Allahu mashhadan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarayanna Allahu kaifa asna." Seandainya Allah masih kasih saya kesempatan ikut perang bersama Nabi di kesempatan yang lain, Allah sungguh akan melihat apa yang akan saya lakukan. Dia sudah berjanji akan habis-habisan berperang. Maka tatkala terdengar isu Nabi SAW meninggal,
Kemudian dia melihat sebagian kaum muslimin duduk tidak berperang, bingung apa yang harus mereka lakukan. Tatkala kondisi lagi kacau, maka kemudian dia berkata, "Wahan larihul jannati ajidu duna Uhud." Saya mencium bau surga dari arah gunung Uhud. Ya. Saya mencium bau surga dari arah gunung Uhud. Maka dia pun maju bertempur sampai akhirnya meninggal dalam kondisi tragis. Ditemukan dalam tubuhnya ada 80 lebih bekas tusukan, bekas anak panah, bekas sayatan pedang, 80 lebih. Berarti luar biasa ya. Terluka masih maju, terluka masih maju ya. Kalau cuma sekali dua kali mati paling cuma 2 bekas. Ini 80 bekas berarti apa? Berarti enggak berhenti. Mungkin kena panah di sini, kena tombak, jalan terus. Saya sering baca sahabat luar biasa seperti seperti Ja'far bin Abi Thalib dalam perang Mu'tah ya. Dia memegang bendera peperangan. Waktu tangan kanannya putus dia pegang dengan tangan kiri. Tangan kirinya putus dia pegang dengan kedua tangannya. Dan dia tidak pernah mundur. Ditemukan 80 lebih bekas tombak, bekas panah, bekas sayatan pedang, semuanya bagian depan. Berarti dia enggak pernah mundur sedetik pun enggak pernah. Dan dia tidak langsung jatuh. Jadi waktu pedang-pedang kan tetap perang. Kalau sampai jumlah 80 berarti dia bertahan luar biasa. Nah, luar biasa para sahabat dahulu. Hebat ya. Nanti dalam perang Badar ada sahabat yang tangannya udah lepas, dia perang, tangannya masih udah lepas ini. Masih tersangkut-sangkut di mana? Subhanallah, masih perang juga. Luar biasa para sahabat. Susah kita makan nasi ya. Mereka makan korma, makan onta, semangat luar biasa, ibadah luar biasa. Kita jauh sekali ya. Saya kadang baca sejarah mereka luar biasa ya. Tangannya sudah putus tapi masih kesangkut dengan kulitnya, dia perang. Perang terus sampai enggak kuat lagi. Lihat bagaimana Anas bin Nadhr ya. Kemudian saking banyaknya luka di tubuhnya, mungkin di wajahnya, di lehernya, di mana sampai tidak ada yang kenal. Tidak ada yang kenal. Dia punya saudari namanya Rubai' bintu Nadhr. Mencari-cari ini siapa ini? Ini kakak saya, saudara saya. Dikenal dari tangannya, dia kenal jari kakaknya. Ini jari saudara saya, subhanallah. Badan semua tidak bisa dikenal, wajah tidak dikenal. Tapi dikenal dari apa? Jari-jarinya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Zaid bin Thabit untuk mencari Anas bin Nadhr. Kata Rasulullah, cari Anas bin Nadhr. Setelah peperangan selesai. Maka Zaid bin Thabit mendapati Anas di antara tumpukan-tumpukan mayat dan dia masih hidup sebentar, nafas terakhir. Maka kemudian menyampaikan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas bin Nadhr menjawab salam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, ajidu rihal jannah. Sungguh aku mendapati, aku mencium bau surga. Nafas terakhir dia mengatakan demikian. Aku mencium bau surga. Wa qul liqaumi minal ansar, dan sampaikan kepada kaumku dari kaum Ansar, la udhra lakum indallahi an yakhlusa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fikum syafrun yatruf wa fadat ainuhu. Kata sampaikan kepada sahabat-sahabat dari kaum Ansar, karena dari Ansar dia, bukan dari Muhajirin. Sampaikan kepada mereka dari kaum Ansar, tidak ada udzur bagi kalian kalau sampai Nabi terluka sementara mata kalian masih bisa berkedip, tidak boleh. Jadi tidak boleh Nabi terluka sama sekali sementara kalian masih bisa berkedip. Selama masih bisa berkedip harus maju terus, tidak boleh Nabi terluka. Kemudian dia pun menangis, mengeluarkan air mata, kemudian dia pun meninggal dunia ya radhiyallahu taala anhu. Baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah kaum muslimin berguguran meninggal satu demi satu ya. Kemudian Rasulullah SAW mulai dikejar oleh kaum musyrikin, porak-poranda, kacau balau, cercerai-berai. Kaum musyrikin fokus di mana posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berteriak, "Istus'iduna wa la talwuna ala ahdi war rasulu yad'ukum fi ukhrakum." Sahabat sebagian kocar-kacir, ada yang lari. Nabi teriak, "Kemari, kemari." Sebagian lari. Nabi cuma bersama sebagian orang sedikit. Kondisi sangat genting tatkala itu. Akhirnya kaum musyrikin datang menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu posisi Nabi di mana. Mereka datang menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, "Man yarudduhum anna wa huwa rafiqi fil jannah." Siapa yang melawan mereka, membelaku, maka dia akan menjadi temanku di surga. Waktu para sahabat mendengar janji seperti ini, jadi teman Nabi di surga, maka mereka segera mengorbankan jiwa mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasukan datang menyerang, sahabat datang satu menghadang, tidak mungkin lawan banyak. Berguguran saja, yang penting Nabi bisa mundur. Satu lagi maju melawan banyak orang, meninggal lagi sampai ada beberapa orang meninggal dunia, ya. Sampai belasan orang meninggal dunia. Dari kaum Ansar
ya 7 orang langsung meninggal dunia tatkala menghalangi musuh, akhirnya mereka meninggal dunia demi untuk menjadi teman Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga ya. Sebagian sahabat datang, di antaranya Thalhah bin Ubaidillah, maka dia pun membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memanah dengan panahan yang luar biasa sampai dia tidak kuat lagi memanah karena tiba-tiba tangannya ya terkena anak panah dari musuh sehingga dia tidak bisa lagi berperang. Jadi dia berperang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tangannya lemah karena terkena anak panah dari musuh. Demikian juga Sa'ad bin Abi Waqqas berperang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi kasih dia anak panah. Kata Nabi, "Irmi fidak." Ayo panah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad panah, ngambil anak panah dari Nabi. Ambil anak panah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Abu Talha Al-Ansari membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah seorang yang sangat mahir dalam memanah, ya. Abu Talha ya, kemudian dia menghadangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi di belakang dia, terus Nabi ingin melihat, kata dia, "Tunduk Nabi, jangan sudah, dadaku di belakang dadaku di depan dadamu, jangan. Nanti kamu kena anak panah, biar saya yang kena." Subhanallah. Kata dia, "La tusyrif yusibka sahmun min sihamil qaum, nahri duna nahrik." Jangan kau angkat kepalamu wahai Rasulullah. Ya, nanti kau terkena anak panah. Dadaku berada di depan dadamu. Ya. Setiap ada orang lewat, kemudian dia bawa ju'bah, bawa tempat anak panah, di busurnya kata Nabi, "Berikan anak panahmu pada Abu Talha." Maka Abu Talha pun kemudian mana dengan anak-anak panah tersebut. Ya. Akhirnya mulailah para sahabat berguguran sampai totalnya sekitar 70 orang. 70 orang. Demikian juga Abu Dujana. Abu Dujana waktu mendengar Rasulullah SAW berkata, "Siapa yang membelaku akan menjadi temanku di surga." Abu Dujana kemudian datang kepada Nabi SAW, kemudian dia balik badannya melindungi Nabi SAW. Sehingga kemudian banyak anak panah yang mengenai apa? Pundaknya. Abu Dujana radhiyallahu taala anhu. Ya. Ada seorang datang kepada Nabi SAW, "Ara'aitu in kutiltu fa aina ana?" Dia datangnya Rasulullah, "Kalau saya meninggal dalam perang ini, saya di mana?" Kata Rasulullah SAW, "Fil jannah, kau berada di surga." Maka dia sedang makan korma, dia buang seluruh kormanya. Kelamaan kalau harus makan korma dulu baru masuk surga. Korma buang, kemudian dia apa? Perang. Sampai akhirnya meninggal dunia. Abdullah bin Yasin pernah bersumpah, "Inni uqsim an nalqal aduwa fa idza laqina al adu an yaqtuluni thumma yabqaru batni thumma yumathilu bi fa idza laqituka sa'altani fi ma hadha fa aqulu fika falaqi al adu fa fa'ila dzalika bihi." Abdullah bin Yasin bersumpah, "Aku bersumpah kepada Allah, kalau kita ketemu dengan musuh, ya, maka biarkan musuh membunuhku. Lantas musuh akan merobek-robek perutku dan akan menjinjang-jinjang jasadku. Kalau aku bertemu dengan Allah, Allah bertanya, 'Wahai Abdullah bin Yasin, kenapa tubuhmu tercincang?' 'Karena engkau ya Allah.' Dan ternyata terbukti Allah kabulkan permintaannya. Ya, akhirnya dia dicincang-cincang tubuhnya oleh siapa? Oleh musuh. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang ikut perang Uhud, ada seorang lelaki yang bertempur sangat hebat dalam perang Uhud. Bertempur sangat hebat. Maka para sahabat mengatakan, "Ini orang hebat sekali." Kata Nabi, "Huwa min ahlin nar." Dia penghuni neraka jahanam. Para sahabat heran, ini kenapa Nabi bilang orang ini penghuni neraka jahanam? Padahal berperang sangat luar biasa, tidak ada yang bisa berhadapan dengan dia. Akhirnya ada seorang sahabat ngikutin dia. Benar enggak, Sa? Ya, ingin membuktikan perkataan Nabi SAW. Ternyata benar. Dia bertempur dengan hebat, akhirnya dia terluka, banyak lukanya. Dia sudah bunuh banyak musuh, tapi dia terluka. Waktu dia terluka, dia tidak kuasa menahan rasa sakit di tubuhnya. Maka dia tegakkan pedangnya, lantas dia taruh di dadanya, kemudian dia bunuh diri. Maka benar Nabi SAW. Ya, dia tidak kuasa menahan sakit, maka dia mati bunuh diri. Nabi mengatakan, "Huwa min ahlina." Dia penghuni neraka jahanam. Baik. Di antara wanita-wanita yang ikut dalam perang Uhud, di antaranya Hamnah bintu Jahshin, di antaranya Nusaybah bintu Ka'ab al-Maziniyah, di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha, di antaranya Ummu Sulaim, ya. Tugas mereka adalah membantu orang-orang yang terluka. Jadi wanita boleh kalau memang dalam kondisi demikian, mereka angkat orang terluka, mereka mengobati orang yang terluka, merawat orang yang terluka. Di antaranya dari Aisyah, Ummu Sulaim, ya, istri-istri Nabi, Aisyah, kemudian Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, kemudian Nusaybah,
dan juga Hamnah bintu Jahsyin. Tugas mereka adalah merawat dan mengobati orang-orang yang terluka. Taib. Dan Rasulullah SAW ternyata tidak lepas dari luka. Rasulullah SAW sudah berusaha menghindar, berusaha mundur. Para sahabat sudah bela mati-matian Nabi SAW. Ternyata Nabi pun terluka. Ya, Sujjan Nabi SAW wa qusirat rubaiyatuhu. Wajah beliau terluka, berlumuran darah. Darah keluar dari wajah Nabi SAW. Gigi beliau patah. Gigi beliau patah ya. Ini gigi rubaiyah itu ini ya. Ini ya. Ini gigi apa ini? Gigi taring ya. Gigi taring ya. Itu patah, gigi Nabi SAW tersebut patah. Makanya Nabi kemudian ya mengatakan kaifa yuflihu qauman sajju nabiyahum. Bagaimana suatu kaum akan beruntung sementara mereka melukai wajah Nabi mereka, padahal Nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Maka Allah tegur. Allah mengatakan laisa laka minal amri syai' aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Bukan urusanmu masalah hidayah wahai Muhammad. Apakah mereka diazab oleh Allah ataukah mereka bertobat, urusan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Akhirnya setelah itu ya ada juga seorang namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini ya mencari Nabi, ingin bunuh Nabi SAW. Tiba-tiba dia tahu posisi Nabi. Maka dia pun menuju kepada Nabi SAW, ingin membunuh Nabi SAW. Ada sahabat menghadang, kata Nabi, biar dia lewat. Begitu dia lewat, Nabi lempar hirbahnya. Kena terluka di daerah sini atau daerah pundak atau daerah leher, sedikit kena dia. Maka waktu kena hirbahnya Nabi, dia pulang ketakutan, ini mati saya, binasa saya. Kata para sahabatnya, ini kenapa? Cuma luka kecil aja. Kata dia, ini pasti mati. Muhammad ludah saja saya mati, apalagi kena luka. Dan dia akhirnya mati gara-gara luka tersebut. Itulah satu-satunya orang yang datang dalam riwayat yang sahih meninggal dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi berperang, ya maju kalau perang paling depan, tapi tidak disebutkan nama-nama yang terbunuh oleh Nabi dalam peperangan. Satu-satunya nama yang meninggal langsung dengan sanad yang sahih dibunuh oleh Nabi, namanya disebutkan siapa? Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Yang kata Nabi SAW, "Wa man lam yuhafidz 'alaiha", barang siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, laisa lahu nur, tidak ada cahaya baginya, wala burhan, tidak ada petunjuk baginya, wala najat, tidak ada keselamatan baginya. Wa husyira yaumal qiyamah, dan dikumpulkan pada hari kiamat bersama Qarun, Fir'aun, Haman, wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf. Ini gembong-gembong orang kafir. Fir'aun, Qarun, Haman, satunya Ubay bin Khalaf. Kenapa Ubay bin Khalaf? Ini pedagang besar, terkenal di kota Mekah. Saking sibuk dengan perdagangannya, dia tidak sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata sebagian ulama, barang siapa yang sibuk dengan berdagang, lupa untuk sholat, dikumpulkan sama Ubay bin Khalaf. Setelah itu Nabi berhasil mundur ke belakang bersama para sahabat yang tersisa. Mundur ini gunung Uhud, maka Nabi di arah peperangan mundur ke belakang ke arah gunung. Ke arah gunung, musuh mulai kejar, dihadang. Sampai terfokus ini dua pasukan. Pasukan Nabi, pasukan kaum musyrikin. Pasukan Nabi, pasukan kaum musyrikin. Perang selesai. Berhenti. Terpisah pasukan. Datanglah Abu Sufyan bertanya. Ada isu Nabi meninggal. Maka Abu Sufyan bertanya, "Afikum Muhammad?" Apakah Muhammad masih ada di antara kalian? Ya. Abu Sufyan mengatakan demikian. Kata Nabi, "La tujibu", jangan jawab. Enggak usah jawab, biarin aja. Ngapain jawab Abu Sufyan? Abu Sufyan masih kafir waktu itu. Ya. Kemudian Abu Sufyan bertanya lagi, "Afil qaumi Ibnu Abi Quhafah?" Apakah di antara kalian masih ada Abu Bakar? Kata Nabi, "La tujibu", enggak usah jawab. Tidak ada jawaban. Kata Abu Sufyan, berarti sudah mati. Pertanyaan ketiga, "Afikum Ibnul Khattab?" Apakah di antara kalian masih ada Umar? Kata Rasulullah, "Jangan jawab, tidak usah jawab." Akhirnya dia berkesimpulan, "Inna haula'i qutilu falau kanu ahya la ajabu." Ternyata 3 orang ini sudah meninggal, sudah tewas. Kalau mereka masih hidup, tentu mereka akan jawab. Umar tidak tahan mendengar perkataan ini. Umar berkata, "Kadzabta ya adu Allah." Kamu dusta wahai musuh Allah, kami masih hidup. Umar sudah tidak kuasa untuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Abu Sufyan berkata, "Ulu Hubal." Tinggilah Hubal, berhala mereka. Maka Nabi mengatakan, "Ajibu", jawab dia. Kata, "Apa yang harus kami jawab?" Kata Nabi, "Qulu Allahu maulana wala maula lakum." Katakanlah Allah penolong kami dan tidak ada penolong bagi kalian. Abu Sufyan menjawab lagi, "Lanal Uzza wala Uzza lakum." Kami punya berhala Uzza dan kalian tidak punya Uzza. Kata Nabi, "Jawab." Kata para sahabat, "Dengan apa kami jawab?" Ya.
Kata Nabi SAW, Allahu maula wala maula lakum. Allah adalah penolong kami dan tidak ada penolong bagi kalian. Kemudian Abu Sufyan berkata, Yaumun bi yaumi badrin wal harbu sijal. Sungguhnya hari diganti dengan hari. Perang Badar kami kalah, sekarang kalian kalah dalam perang Uhud. Wal harbu sijal, dan demikianlah peperangan. Silih berganti, terkadang menang, terkadang kalah. Kemudian Abu Sufyan berkata, ya, tajiduna muslatan lam amur biha walam tasukni. Abu Sufyan bilang, kalian akan dapati mayat-mayat kalian dicincang. Saya sih tidak perintahkan pasukanku untuk mencincang, tapi tidak mengapa kalau dicincang. Subhanallah. Kan mereka itu bersaudara sama-sama Quraisy sebenarnya. Sama-sama apa? Quraisy. Ya kalau bunuh-bunuh enggak usah dicincang, toh itu saudara kerabat mereka. Abu Sufyan mengatakan, tajiduna muslatan, kalian mendapati banyak pasukan kalian dicincang. Saya tidak pernah perintah pasukan saya untuk mencincang pasukan kalian, tapi enggak mengapa juga kalau dicincang. Akhirnya dia mengatakan, sama, kita sama. Kalian menang dalam perang Badar, sekarang kita menang dalam perang Uhud, kata Abu Sufyan. Akhirnya Umar menjawab, la sawa, tidak sama. Qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar. Yang mati di antara kami masuk surga, yang mampus di antara kalian masuk neraka jahanam. Tidak sama. Kata Umar, tidak sama. Akhirnya kata Abu Sufyan, kita ketemu lagi tahun depan di Badar. Namanya perang Badar Sugro. Perang Badar Sugro nanti akan datang tahun depan insyaallah taala. Jadi demikian kisah perang Uhud. Kemudian masih berlanjut lagi dan lainnya, tapi dalam waktu yang lain insyaallah. Tapi demikianlah berakhirnya perang Uhud. Ternyata ya banyak yang meninggal di antara para sahabat, sekitar 70 orang, dan mereka meninggal dalam kondisi mati syahid. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Uhud. Di antaranya tadi pentingnya bermusyawarah. Seorang nabi yang cerdas tetap saja bermusyawarah. Kita terkadang ustaz, kita punya pendapat, tapi kita dengar juga dari murid-murid kita, siapa tahu ada yang pakar dalam bidang ini, ada yang pakar dalam bidang kesehatan, pakar dalam bidang strategi. Kita dengar, ya, Nabi mendengar masukan dari sahabat-sahabatnya, baik sahabat senior maupun sahabat junior. Dan Nabi mengajarkan kalau sudah musyawarah, hasilnya harus dikerjakan apapun yang terjadi. Ini di antara pelajaran. Kemudian di antara pelajaran kita tahu Nabi SAW ternyata tidak tahu ilmu gaib. Nabi tidak tahu ilmu gaib. Nabi tidak tahu bakalan para sahabatnya meninggal dunia. Nabi tidak tahu dia bakalan apa? Terluka. Nabi tidak tahu ternyata orang-orang yang membunuh sahabatnya suatu saat masuk Islam. Nabi tidak tahu ilmu gaib. Kalau Nabi tahu ilmu gaib, dia tidak akan terluka. Kata Allah, "Lau kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma masani yasu." Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum muslimin, kalau saya tahu ilmu gaib, lastakthartu minal khair, saya akan melakukan banyak kebaikan. Wa ma masani yasu, dan saya tidak akan ditimpa dengan kemudaratan. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Saya hanyalah memberi peringatan dan beri kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi tidak boleh kita meninggikan derajat Nabi lebih dari yang seharusnya. Kemudian kita tahu ternyata hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi merasa tidak mungkin orang-orang yang dapat hidayah. Ternyata Allah kasih hidayah kepada mereka di kemudian hari. Dan kita tahu ternyata menyelisih sunnah bisa menimbulkan bencana. Para sahabat sudah berjalan dengan tulus, dengan ikhlas di atas sunnah, namun di tengah perjalanan mereka menyelisih sunnah Nabi, akhirnya para sahabat kalah dalam peperangan. Kemudian dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idzni, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa araytum min ba'di ma wa arakum ma tuhibbun." Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian di awal peperangan menang, sampai tatkala kalian gagal, ya. Wa tanaza'tum fil amr. Kemudian kalian berselisih di antara kalian. Kemudian kalian diperlihatkan oleh Allah dunia, ya. Kalian diperlihatkan oleh Allah dunia. Kata Allah di akhirat, minkum may yuridid dunya wa minkum may yuridil akhirah. Di antara kalian ada yang ingin dunia, ada yang ingin akhirat. Ternyata ayat ini, kata Ibnu Mas'ud, saya tidak menduga ada sahabat Nabi yang ingin dunia. Kecuali setelah saya membaca ayat ini, minkum may yuridid dunya wa minkum may yuridil akhirah. Di antara kalian para sahabat Nabi ada yang ingin dunia dan ada juga yang ingin akhirat, ya. Oleh karena sebagian mereka turun kemudian mengambil apa? Ghanimah. Dan Allah sudah ampuni mereka dan mereka jadi syuhada Uhud dan mereka masuk surga insyaallah. Tapi ini pelajaran bagi kita. Ya. Allah telah ampuni mereka. Tapi pelajaran bagi kita, ternyata niat bisa berubah di tengah jalan. Niat bisa berubah di tengah jalan. Makanya saya ingatkan kepada para ustadz, para dai, orang-orang yang mengurus yayasan kaum muslimin, hati-hati di tengah-tengah terkadang fitnah timbul.
fitnah harta. Kita ngurus harta orang kaum muslimin, tahu-tahu melihat harta banyak, terkadang niat bisa berubah. Dai yang tadinya tulus, tatkala dibuka dunia bisa jadi niatnya berubah. Dai yang tadinya tulus, ternyata ada dai yang lain, ternyata banyak juga pengikutnya, bisa jadi berubah niatnya. Oleh karena hati-hati, ya, seorang tadinya ikhlas bisa saja berubah. Maka seorang harus selalu introspeksi diri. Apakah dia masih ikhlas atau tidak? Jangan dia pede merasa dirinya ikhlas. Bisa jadi dia niatnya berubah di tengah jalan. Kalau para sahabat yang berangkat sejak awal ikhlas sesuai sunnah, di tengah jalan bisa berubah niatnya. Ya, tetapi semuanya sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja kajian kita. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tanya jawab ya, karena saya ada acara selanjutnya ya. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mengangkat derajat para syuhada Uhud di surga kelak ya, dan demikian juga semoga Allah masukkan kita dalam surganya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.